Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octaviandoti dengan NIM 2314010001, Fakultas Ilmu Komputer Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam video tutorial Windows Server 2019 saya akan membahas bagaimana cara manajemen user role dengan grup. Manajemen user role dan grup seperti yang sudah kita praktik di video sebelumnya. Kita sudah bikin user. Nah, kita masuk ke dalam Windows Server Active Directory yang namanya Windows Server Active Directory yang namanya grup. Itu ada dua jenis. Sebenarnya ada grup bawaan Windows sendiri dan grup bawaan server. Windows Server ada grup yang biasa kita buat sendiri, juga ada grup yang bisa kita buat sendiri. Contohnya kita bikin grup extra color. Nah, sepedaan dan grup lain-lainnya Active Directory grup bawaan Windows, contohnya grup domain user. Nah, domain user ada juga domain admin dan ada administrator. Sebenarnya ada beberapa grup lain. Contohnya ada 3 domain user dan domain ada grup. Dia adalah grup default. Setiap kita menambahkan satu bola user di Active Directory, otomatis user akan masuk ke dalam grup. Direktori otomatis akan masuk ke dalam grup domain user itu sendiri. Pasti berarti ada user untuk domain. Lalu ada grup bawaan namanya domain admin. Domain admin itu punya tugas, bisa kita dilihat di Windows Server ini. Kalau saya buka aksesoris dan komputer, kita lihat ada built-in. Built-in ini adalah bawaan dari Active Directory Windows. Contoh grup domain admin itu. Grup ini kita cari di sini. Nah, ini dia domain adminnya, adalah grup bawaan yang built ini juga bawaan di bagian usernya. Nah, juga ada bawaan contohnya domain admin, tugasnya apa? Basicnya itu designated administrator of domain. Artinya grup ini isinya orang-orang yang ditunjuk sebagai administrator. Domain controller jadi, dia bisa menambahkan user baru, bisa menambahkan grup baru. Mobil user menghapus user dan sebagainya. Kemudian administrator di sini. Lihat tugasnya apa saja. Punya akses completed the komputer terhadap komputer atau terhadap domain. Guys, seorang administrator ini sakti usernya. Kalau di Linux namanya root. Jadi administrator user yang punya akses secara penuh terhadap domain dan komputer itu user sakti ini. Istilahnya grup sakti, isinya kalau orang masuk di situ sudah jadi user yang sakti sekali. Nah, saat kita membuat user baru, contohnya kita membuat ini si Bambang yang sebelumnya kita pernah buat di type user. Kalau kita double klik member of-nya di domain user, cuma sekedar pengguna biasa yang tidak bisa mengubah administrasi sistem, tidak bisa. Administrasi sistem tidak bisa. Memodifikasi fitur Windows tidak bisa. Ganti komputer name tidak bisa join, ataupun unjoin domain, pokoknya dia tidak bisa mengubah setting sistem Windows. Kita coba di sini Windows 10. Kita pernah di sini login just di si Bambang. Kita bisa bikin kerja seperti biasa, cuma di sini agak merubah sistemnya. Contoh, kalau suka buka view adventure system setting seperti ini. Nah, akan ditanya passwordnya apa. Password admin itu password komputernya. Password komputernya kan password lokal. Ini
user. Nah, kalau mau masuk ke user password ini kita ketik. Kalau mau mengakses ke user lokalnya setingkat admin kita, titik saya. Lalu user lokal namanya user, ada passwordnya sendiri. Apa passwordnya? Bukan user, tapi tes saya, akun lokal tes ini, akun waktu dibikin. Waktu pertama kali menginstal Windows itu juga passwordnya bisa dibuka, tapi kalau saya masuk ke Adventure System lagi, saya masukkan login sebagai si Bambang dan passwordnya tidak bisa dari request elevation. Karena kenapa? Si Bambang tugasnya hanyalah pengguna biasa, role-nya sebagai pengguna biasa, bukan sebagai pengguna adventure, bukan orang yang ditunjuk untuk administrasi sistem. Kalau kita buka komputer manajemen, nah di sini ada local user dan group. Untuk user kita klik di sini, ada tes ini di user bawahnya. Kita lihat member of dia. Member sebagai administrator lokal dari Windows 10 ini, administrator komputer Windows ini, makanya dia bisa mengubah sistem uninstall program dan sebagainya di Windows ini juga. Dan grup bawaan user untuk Eleven ada 2 cara. Yang pertama bisa lewat lokal, kedua bisa lewat domain. Kita coba lewat domain. Saya coba lewat domain dulu untuk mengelevasi Bambang ini, supaya dia bisa memodifikasi sistem Windows 10. Windows atau Windows lainnya yang bisa kita pakai ini kita lakukan lewat Active Directory. Nah, SIM ini harus kita masukkan ke grup tertentu, grup yang bisa sistem admin memodifikasi sistem yang user punya tingkat seperti ini. Contohnya administrator, kita lihat administrator, kita bandingkan di sini. Administrator member of-nya, kita lihat membernya dari kelompok administrator. Domain, admin user, enterprise, creator, owner, dan scribe admin. Nah, si Bambang ini harus kita naikkan levelnya. Kita naikkan levelnya, masukkan ke grup yang sama isinya dengan grup si administrator ini. Oke, kita kembali ke sini, ke sales, dan kita lihat propertiesnya. Si Bambang kita bandingkan ini. Oke, kita bandingkan ya. Member of the SIM Bambang ini cuma domain user kita saja di sini. Misalnya administrator. Kemudian kita cek nama saja, oke. Administrator, kemudian kita masukkan di sebagai, kemudian kita enter saja, klik enter. Cek nama interface admin, administrasi, skema admin, domain admin, oke. Masukkan domain juga. Terus kita masukkan saja. Saya klik OK, kita klik OK. Sekarang kita kembali ke Windows 10. Kita coba lihat, buka view advanced system apakah dia masih berjalan. Kenapa? Tadi sudah 11 akunnya. Si Bambang kita harus sign out dulu. Bambang ini harus kita sign out dulu dari Windows baru bisa. Oke, kita klik sign out. Oke, sudah sign out si Bambang. Lalu kita suruh login lagi. Oke, sudah. Login sudah, kita buka advanced system. Oke, ditanya kita mau masuk ke loginnya si Bambang Irawan bisa. Si Bambang ini sudah bisa mengakses sistem properties. Dia sudah bisa mengubah konfigurasi komputer. Ini bisa ganti domain. Kita ganti komputer name-nya sebagai kita bisa masuk ke kontrol ini, bisa buka program dan feature. Kemudian bisa mematikan dan menghidupkan fitur-fitur Windows.
fitur-fitur Windows. Dan dia bisa mengakses, sebenarnya tadi tidak bisa kalau cuma domain user saja, dia tidak bakal bisa karena akunnya sudah dilevan, dinaikkan tingkatnya, sudah dinaikkan domainnya, kontrolnya, jadi dia bisa mengakses sistem. Oke, itu cara pertama kalau kita lewat domain. Dan cara kedua, lakukan lewat komputer kita sendiri. Lewat komputer ini sendiri, pertama kita sync up dulu si Bambang. Sekarang si Bambang Irawan ini aksesnya mau saya cabut, member of-nya saya buang, administrator remove-nya yes, kemudian domain, admin remove-nya, grupnya remove juga, di skema juga remove. Oke, tinggal domain user saja si Bambang. Kita kembali ke user, bisa sekarang kita coba lagi ini grup akan talking effect. Atau kalau sync out, sync in, dan sudah bisa terhubung ke domain controller. Nah, kondisi komputer sudah terhubung ke domain controller, baru dia bisa talking effect. Coba kita view advanced system settingnya, lalu on. Masih kenapa ini salah satu kenapa kadang-kadang talking effect di jaringan tertentu yang mungkin jaringan tidak bisa, karena jaringannya kurang bagus. Kadang-kadang dia tidak efek. Supaya talking effect, kita masuk ke command from, kita refresh posisi, kita update. Ada perintah di command from, kita adakan memaksa grup polis untuk mengupdate. Enter, kita tunggu dia sedang updating polis. Sudah terupdate, update successful. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita sync out lagi. Sekarang kita buka lagi view advance sistem setting. Nah, ditanya lagi kalau kita masuk logonya, dia tidak bakal kembali ke user biasa. Bagaimana cara melogin lewat lokal tanpa domain? Ada syaratnya. Kita harus tahu password administrator lokal di komputer kalian. Ini usernya, tes passwordnya. Nah, ada passwordnya juga. Oke, kita masukkan cara begini. Kita buka komputer manajemen, terus komputer manajemen, lalu run administratornya. Nah, sekarang masukkan password, install lokal passwordnya rahasia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian local user dan grup. Kita lihat ada user di sini, ada tes, ada grup. Nah, kita masuk ke grup. Nah, di si Bambang ini harus kita elif ke administrator. Caranya kita di sini siapa adminnya, ada administrasi ini memberi siapa saja tes main admin. Ada administrator. Nah, di sini kalau begini yang lokal ini yang tingkatnya administrator. Kita add, kita tambahkan si Bambang. Bagaimana lokasi, pilih domain sukasuka.com. Bambang, ketik saja Bambang, kemudian cek nama. Oke, komputernya bertanya username. Oke, kalau begitu kita mengakses domain controller. Apa kita masukkan saja user si Bambang, ini tidak apa-apa, Bambang Irawan, terus passwordnya rahasia. Oke, Bambang Irawan ini, Bambang Irawan ID-nya muncul di sini sebagai user domain controller. Klik OK. Nah, si Bambang Irawan ini sudah masuk ke grup administrator, tapi dia belum talking effect. Dia harus sync out dulu, kemudian sync in kembali, baru bisa talking effect. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang sistem. Nah, dia tidak akan ditanya passwordnya administrator lagi, karena ini akun si Bambang secara lokal sudah di elevan tingkat administrator.
Jadi dia bebas, sudah di level tingkat, modifikasi, bebas mengganti komputer nama, bahkan dia mengedit registrasi juga bisa. Oke, kita masuk ke software server, client administrator aktif. Oke, di sini kita klik view, terus string folio. Baru-baru kita bisa modif registrasi Bambang ini sekarang karena akunnya atau tingkatnya sudah dinaikkan ke tingkat administrator. Nah, oke, lu tadi bagaimana cara manajemen user dengan grup, baik secara lokal maupun lewat domain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.